Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen Kreatif, perusahaan rintisan rantai pasok komoditas jaring pangan Indonesia atau Japang memperoleh pendanaan pre-series A. Ya, terkait ini, Jepang telah menetapkan beberapa rencana strategis untuk menjadikan transaksi bisnis menjadi lebih praktis dengan menerbitkan token komoditas. Perusahaan rintisan rantai pasok komoditas jaring pangan Indonesia atau Japang memperoleh pendanaan pre-series A dari Gayo Capital untuk mengembangkan model bisnis baru berbasiskan Sustainable Web3. Seiring dengan perjalanan Web3 dan digital aset semakin diterima oleh masyarakat, Jepang telah menetapkan beberapa rencana strategis untuk menjadikan transaksi bisnis dengan para pelanggan B2B dan jawara sebagai smart contract untuk penerbitan token komoditas dan koin Jepang. Penerbitan token komoditas dan koin Jepang merupakan aksi korporasi yang besar dan percaya bahwa ini ialah strategi yang tepat untuk ke depan. Jepang memiliki visi menjaga ketersediaan pangan di Indonesia melalui program pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan mikro bahan pokok makanan berbasis digital yang terintegrasi dengan solusi pembiayaan digital mikro dari institusi keuangan yang bermitra. Sejak awal, Jepang fokus menggarap pasar B2B dan B2B2C melalui aplikasi Jepang Wholesale dan program Jawara atau Jepang Warung Rakyat dengan mengembangkan strategi private label untuk produk-produk utamanya seperti beras dan daging ayam beku dengan merek Bank Jepang dan Jap Chicken. Selain itu, melalui produk tersebut, Jepang juga menyediakan telur, gula, garam, dan bahan pokok makanan lainnya yang dibutuhkan secara rutin oleh rumah tangga di Indonesia. Itu dia, dan tema kita pagi ini adalah membahas terkait dengan perdalam akses produk tani langsung ke masyarakat lewat startup. Dan sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Ivan Ari Sustiawan, Eksekutif Chairman dari Jepang. Ya, Selamat halo. pagi. Halo, pagi semuanya. Apa kabar Pak Ivan? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kreatif. Pak Ivan, terkait dengan platform Jepang sendiri, sebetulnya mengapa sih petani memerlukan akses untuk melakukan pemasaran produk-produk mereka langsung kepada konsumen? Ya, pada dasarnya ini bagian daripada memberikan edukasi ke petani kita gitu ya, bahwa mereka itu bisa mengakses market secara langsung. Walaupun memang langsungnya nggak 100% langsung ya. Artinya ada jembatan yang kami fasilitasi gitu ya. Di mana dengan kita memperpendek jalur distribusi ini, harga yang terbentuk di masyarakat akan lebih efisien gitu ya. Dan kita masih bisa memanfaatkan beberapa jejaring masyarakat untuk menjadi semacam perpanjangan tangan lah untuk menjual produk-produk pertanian yang telah kita proses lebih dahulu sehingga ada added value-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Artinya memang manfaat ekonomi sendiri dapat lebih dirasakan oleh petani jika mereka bisa mengakses ataupun mungkin memperdalam akses produk taninya begitu langsung kepada masyarakat tanpa melalui jalur distribusi yang panjang begitu ya? Betul Mas. Betul. Oke. Lalu dari sisi masyarakat sendiri, mengapa masyarakat memerlukan distribusi dari komoditas pangan sendiri yang tidak memerlukan jalur distribusi yang panjang? Ya, baik lagi ini untuk menjamin satu adalah terkait dengan kualitas produk tersebut. Jadi kita juga bisa lihat traceability-nya gitu ya. Dari mana produk berasalnya gitu, dari petani mana, dari kelompok petani mana. Ini memberikan suatu jaminan sustainability bagi masyarakat. Yang kedua adalah dari sisi pricing gitu ya. Kita ingin memastikan bahwa pricing yang terbentuk itu betul-betul affordable, artinya terjangkau buat masyarakat, tergantung dari sisi spek barang atau produk yang kita tawarkan ke mereka. Jadi memang kembali lagi bahwa ada dua sisi yang kita jaga, dari sisi upstream-nya dan dari sisi downstream-nya. Artinya kita melindungi, mencoba mengimbangi antara kepentingan petani dan juga kepentingan konsumen. Nah ini yang seringkali sulit dilakukan di masa lalu dan sekarang bisa kita realisasikan. Sudah berapa lama Jepang ini beroperasi dan perkembangannya sejauh ini bagaimana, Pak Ivan? Ya, Jepang ini dibangun tahun 2021 ya gitu ya, dan kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan perkembangannya sangat pesat sekali, itulah kenapa dalam waktu kurang dari 2 tahun
kami berhasil menggalang pendanaan gitu yang dipimpin oleh Gayo Capital gitu ya. Kenapa? Karena kami berdua dengan mereka dan seluruh stakeholder di Jaring Pangan percaya bahwa visi dan misi yang kita tanamkan di Jaring Pangan ini betul-betul bisa mensupport atau bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Dan bagaimana sebetulnya Jepang sendiri bekerja dan melalui mekanisme apa sehingga kemudian dari petani sendiri dapat merasakan manfaat ekonominya, kemudian dari masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya? Ya, jadi yang kita lakukan itu ada beberapa tahapan ya gitu. Salah satunya adalah kami menjalin kolaborasi dengan beberapa kelompok tani. Saya ambil contoh lah gitu ya, adalah petani-petani padi gitu ya. Kami tahu nih di daerah sini akan terjadi panen gitu ya dalam waktu dekat. Nah, kami sudah mengkoneksikan mereka dengan beberapa rice mill unit yang menjadi partner kami gitu ya. Yang dimana kami sudah bekerja sama-sama mereka untuk beberapa kali produksi gitu ya. Nah, ini yang menjadi saluran kepastian buat para petani pada saat mereka panen, langsung mereka bawa ini ke titik-titik rice mill unit gitu atau pabrik beras yang telah berpartner dengan Jaring Pangan. Oke, sudah berapa banyak petani yang menjadi mitra dan petaninya ini tersebar di wilayah mana saja? Apakah seluruh Indonesia? Ya, saat ini baru di wilayah Jawa, mostly gitu ya, karena memang umur usia kami kan juga masih baru ya, kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan jumlah petaninya kalau kita hitung secara impact ke para petaninya itu lebih dari 1.000 petani yang terimpact dengan value chain yang kita bangun saat ini. Baik, oke, menarik. Kita akan gali lebih dalam usaha jeda berikut ini, Pak Ivan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kreatab dan kami masih berbincang bersama Pak Ivan Ari Sustiawan, beliau adalah Executive Chairman dari Jepang. Oke, tadi Pak Ivan sempat menyinggung ya bahwa saat ini sudah meraih pendanaan dan berapa besar pendanaan tersebut dan digunakan untuk apa saja, Pak? Ya, pendanaan ini kombinasi antara equity dan debt financing gitu ya, dengan total nilai 11,5 juta dolar gitu ya. Wow. Dan tujuan dari pendanaan ini adalah kami ingin mendapatkan market share gitu ya, kurang lebih adalah 10% dari total yang ada di market untuk komoditi tertentu gitu ya. Kita ambil contoh beras gitu ya. Kami harapkan dengan dana ini kami bisa, let's say di wilayah Jawa gitu ya, kita bisa menguasai perputaran transaksi beras gitu ya, sebesar 10% minimal. Itu target kami gitu ya. Sehingga nanti ini akan mendukung menjadi underlying transaction kita atau smart contract buat penerbitan token beras yang akan dilakukan oleh Jaring Pangan. Oke, dari Jepang sendiri Pak Ivan melihat apa sih yang sebenarnya masih menjadi persoalan utama komoditas khususnya pangan ya Indonesia ini banyak persoalan gitu, mulai dari harganya, kemudian kita yang masih kebanyakan itu impor karena pemenuhan dalam negeri terkadang tidak menurut pemerintah tidak mencukupi gitu ya. Apa yang menjadi persoalan utama yang harus dituntaskan di kalangan para petani biar kedepannya ini hasil komoditas kita, pangan kita bisa jauh lebih baik gitu? Ya, sebenarnya kalau kita telusuri ya ada beberapa persoalan sih. Cuma saya ambil satu contoh saja ya yang mungkin bisa menjadi bahan referensi kita semua ya, yaitu adalah terkait dengan stabilitas pasok pangannya dan juga stabilitas harganya. Nah, dua hal itu yang menurut kami dari Jaring Pangan menjadi hal penting yang kami ingin sekali berkontribusi atau juga memastikan bahwa stabilitas itu bisa terjadi paling tidak di market yang kami jangkau saat ini gitu ya. Oke, baik. Dalam ekosistem Jepang sendiri ada istilah namanya jawara. Jawara itu apa? Dan dari sistem yang kemudian sudah ada sekarang, value-value yang dirasakan oleh jawara ini apa, Pak Ivan? Ya, jawara ini kepanjangannya adalah Jepang Warung Rakyat gitu ya. Jadi kita menciptakan micro entrepreneur di rural area gitu ya, di mana kita dengan modal yang sangat sedikit mereka sudah bisa menjadi bagian daripada jalur distribusi pangan ya. Salah satunya adalah beras dan juga gula, ayam dan juga telur gitu ya.
Nah, kenapa kita bikin jawara? Karena kami percaya bahwa bagaimanapun masyarakat kita gitu ya, sebagian besar itu lebih senang membeli pangan itu melalui tetangga atau orang-orang sekelilingnya gitu ya, di mana mereka dengan nilai pembelian yang mungkin tidak terlalu tinggi ya secara basket size-nya gitu ya, di antara sekitar 25.000 sampai dengan 50.000. Nah, ini yang kita mencoba akomodasi gitu. Dengan jawara ini selain kami menciptakan lapangan kerja baru buat para ibu rumah tangga gitu ya, kami juga menciptakan suatu ekosistem gitu ya secara mandiri buat mereka gitu ya, di mana mereka bisa juga menjadi perpanjangan tangan untuk pasokan pangan di lingkup yang lebih kecil di area mereka gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Sekali lagi, kenapa terjangkau? Karena kami sudah mengatur sedemikian rupa supaya supply chain itu segitu efisiennya sehingga harga yang mereka dapatkan itu betul-betul bisa bermanfaat atau terjangkau buat masyarakat di sekitar mereka. Oke, ya Pak Ivan, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit, ada keterlibatan dari Jawara sendiri terlibat dalam rantai distribusi begitu ya, sementara kemudian satu PR terkait dengan distribusi komoditas pangan sendiri adalah di jalur distribusi tersebut. Sejauh mana keberadaan dari Jawara ini tidak kemudian pada akhirnya akan menambah ongkos distribusi ataupun mungkin sebagai hasil akhirnya begitu tidak kemudian membuat harga pangan harganya menjadi naik? Ya, kami melakukan suatu monitoring lah gitu ya atas harga terbentuk di beberapa jawara kami gitu, dan kami juga merekomendasikan mereka beberapa harga supaya harga itu tidak terlalu mahal atau masih bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan melalui platform yang kami bangun, di mana di situ terlihat jelas gitu database-nya tentang berapa yang mereka jual, apa yang mereka jual, termasuk juga mesin POS-nya yang kami tanamkan di platform tersebut. Jadi memang ini merupakan suatu model teknologi yang end-to-end terintegrasi gitu ya, yang membuat kami akan mudah untuk bisa memantau mereka. Dan pada saat mereka yang mengisi ulang ya stok pangan mereka, itu pun dilakukan secara melalui teknologi yang kami bangun gitu ya. Jadi disitulah nilai lebih yang kami lakukan dibanding beberapa pemain lainnya gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan sejawara ini betul-betul terkontrol, termonitor dengan baik oleh tim kami. Baik, Oke, artinya bisa secara mekanisme terkontrol, dilakukan kontrol gitu ya. termonitor dengan baik juga ya. Baik, semoga sukses selalu ke depannya dan sukses juga untuk Pak Ivan dan juga tim. Sayang sekali untuk kita terbatas, nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih jauh lagi gitu ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Ivan, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa itu platform memang cukup menarik yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dari petani sendiri dan juga memberikan harga komoditas pangan yang kemudian berkualitas dengan harga yang tidak terlalu mahal. Oke, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Vicky Adrian, see you in the morning.